Shalom, semangat pagi wanita GKJW Kediri. Kembali tanggal 11 Oktober 2021 di trimester terakhir tahun 2021 ini. Kita berjumpa kembali dalam perenungan pagi. Pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Lembaga Kitab Indonesia memberi judul nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan akan melakukan segala aktivitas, tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih penyertaan-Mu yang luar biasa dalam sepanjang kehidupan kami. Mengawali seluruh aktivitas kami hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Filipi 2 ayat 1 sampai 11, saya bacakan ayat 4 dan 5. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikian jawab firman Tuhan. Tema kita pagi hari ini, sukacita wanita Kristen. Luar biasa, di tengah-tengah pandemi ini kita masih boleh bersama-sama melaksanakan basar persembahan yang sudah terlaksana kemarin tanggal 10 Oktober 2021. Secara khusus kita sudah melaksanakan di masing-masing KRW dengan cara dan kreativitas para pengurus panitia di KRW masing-masing. Dan kita melaksanakannya secara terbatas sesuai dengan PPKM yang masih berlaku di Kediri. Memang ada banyak kendala di lapangan yang para wanita jumpai. Masing-masing panitia menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda-beda di setiap KRW, Pepantan maupun di Cajem. Tapi luar biasa, ada begitu besar antusias para wanita GKJW Kediri dalam memberi persembahan. Itu tercermin di dalam info, video, dan lain sebagainya yang dibagikan melalui grup Komisi Wanita GKJW Kediri. Di tengah-tengah pandemi, di mana para wanita sibuk noto anggaran kebutuhan rumah tangganya masing-masing, noto anggaran operasional rumah tangga, masih memberikan waktu, memberikan persembahan mereka untuk kemuliaan nama Tuhan bersama melalui basar persembahan. Karena saat ini penghasilan terbatas, pengeluaran munda, naik-naik ke puncak gunung, begitu banyak bentuk pengeluaran yang harus dilakukan. Yang tren tentu saja paket data sekolah, paket data kerja, wifi, dan lain sebagainya. Terlepas dari tata pelaksanaan di KRW masing-masing melalui basar persembahan, kita sudah bersaksi, bersekutu, melayani koinonia, marturia, diakonia. Sekaligus kita pun melaksanakan sistem pelayanan mula-mula yang diberlakukan pemimpin besar Musa di dalam memimpin bangsa Israel keluar dari pembuangan di Mesir, dari perbudakan di Mesir, di mana Musa membagi kepemimpinan menjadi pimpinan 1000, pimpinan 100, pimpinan 50, dan pimpinan 10
melalui ide dan saran dari imam besar yang adalah mertua Musa, yakni Yitro. Juga Tuhan Yesus pernah mencontohkan tentang pendelegasian tugas melalui pengutusan 70 murid yang diutus berdua-dua ke kota-kota mendahului Tuhan Yesus. Dari basar persembahan ini juga kita bersaksi bahwa sebagai wanita Kristen kita masih mampu mengucap syukur dalam segala hal dan mengucap syukur dengan tindakan nyata. 1 Korintus 14 ayat 16 berkata, "Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang bisa hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan?" Jadi segala sesuatu yang kita lakukan perlu tindakan nyata untuk menggerakkan orang lain mengimani dan percaya bahwa apa yang kita lakukan itu adalah benar demi kemuliaan Kristus. Sekarang apa yang terjadi setelah pelaksanaan basar persembahan? Capek. Ya, panitia pasti merasakan lelah karena mengurus berbagai macam proses pendelegasian, mengumpulkan, membagikan, meneruskan hasil-hasil basar itu. Menyesal, kecewa, rugi? Wah, itu jangan. Tidak boleh ada rasa menyesal, merasa kecewa atau merasa rugi. Karena perasaan ini membuat pelayanan yang sudah wanita lakukan akan menjadi sia-sia. Pelayanan yang dilakukan jika ada perasaan menyesal, kecewa, dan rugi, itu artinya bahwa pelayanan yang sudah dilakukan hanya semata-mata kerja, bukan melayani. Karena melayani atau bekerja secara Kristiani bagi gereja Tuhan bukan persoalan tenaga, waktu, dan jumlah dana yang diberikan dan dikumpulkan, tetapi bagaimana kita merasakan sukacita, kepuasan batin, dan kasih karunia Tuhan Yesus lewat pelayanan terhadap umatnya di gereja. Sebesar apapun persembahan, dana, waktu, tenaga yang kita berikan tidak akan meninggalkan rasa lelah, rugi, dan penyesalan. Sebab semua terbayar lunas di saat kita mengimani bahwa semua yang kita lakukan adalah ucapan syukur atas semua karunia Tuhan di dalam hidup kita. Karunia umur panjang, kita masih diberi waktu. Karunia kesehatan, kita masih memiliki tenaga. Karunia kekayaan, masih ada dana yang kita miliki. Karena setiap apa yang kita lakukan terhadap sesama adalah manifestasi atau perwujudan dari pelayanan dan hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan tercermin lewat hubungan relasi kita dengan sesama manusia yang kita jumpai di sekitar kita. Apapun yang kita miliki saat ini, yang masih kita peroleh hingga hari ini, adalah semuanya berasal daripada Tuhan. Karena itu mari kita terus berkoinonia, marturia, dan diakonia, bersaksi, bersekutu, dan melayani. Koi Mardia BBM, koinonia, marturia, diakonia, dan bersaksi, bersekutu, melayani. Sekali lagi, Koi Mardia BBM, koinonia, marturia, diakonia, yang artinya bersaksi, bersekutu, dan melayani melalui tindakan nyata, dimulai dari keluarga, dasawisma,
kelompok KRW, pepantan, jemaat, gereja, dan masyarakat bangsa di mana kita berada. Bukan saja saat pelayanan Basar, tetapi di dalam setiap waktu yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Selama masih ada waktu, mari kita berkoinonia, marturia, diakonia, bersaksi, bersekutu, melayani. Koimardia BBM, agar kita menjadi pembawa damai sejahtera Kristus dalam sisa waktu hidup yang saudara dan saya miliki hingga hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami sudah belajar dari pengalaman jemaat di Filipi. Kami diingatkan bahwa di dalam kehidupan ini penting bagi kami untuk selalu berkoinonia, marturia, dan diakonia, bersaksi, bersekutu, melayani, untuk menunjukkan iman percaya kami kepada Kristus, menunjukkan kepada dunia bahwa kami adalah anak-anak tebusan darah-Mu yang percaya akan penyelamatan Kristus di dalam kehidupan kami, karena kami terus mengimani dan meyakini bahwa tidak ada jalan lain menuju kepada Allah kecuali melalui anaknya Yesus Kristus. Karena itu biarlah Roh Kudus menyertai kami untuk terus menyaksikan kehidupan kami yang kami lakukan untuk menjadi penerus sukacita keselamatan yang berasal daripada Kristus. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, berkarya hari ini demi kemuliaan nama Kristus.